Selamat datang di channel Sobat Hukum Indonesia, di mana kami tidak hanya menyajikan informasi tentang hukum, namun juga sejarah dan pusaka peninggalannya. Sebelum melanjutkan video ini, mohon like, subscribe, dan komen, agar kami semakin bersemangat menyajikan informasi yang menarik dan bermanfaat. Keris Tangguh Mataram Sultan Agung. Keris Tangguh Mataram Sultan Agung adalah salah satu jenis keris yang sangat dihargai dalam budaya dan sejarah Indonesia. Keris ini terkait dengan masa pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo yang memerintah Kesultanan Mataram pada tahun 1613 hingga 1645. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai sejarah dan karakteristik keris Tangguh Mataram Sultan Agung. Pada era ini, beragam reformasi di bidang seni budaya dan penanggalan terjadi. Masyarakat umum diberikan kebebasan untuk memiliki keris dan para empu diberi kebebasan untuk membuat kreasi karya terbaiknya, sehingga pasikutan sangat beragam sejak awal pemerintahannya. Para empu juga melestarikan pembuatan model keris tangguh sebelumnya dengan memadukan ciri khas era Mataram Sultan Agung. Maka bisa dikatakan zaman Mataram Sultan Agung memang menjadi surga para empu. Bahkan ketika merencanakan penggempuran di Batavia, Sultan Agung mempersiapkan diri melengkapi peralatan perang bagi pasukannya. Sultan Agung mengumpulkan empu-empu dan pandai besi yang ada di daerah kekuasaan Mataram. Para empu tersebut berasal dari seluruh penjuru tanah Jawa, berjumlah 800 orang. Dikumpulkan di Mataram untuk melaksanakan perintah membuat keris, tombak, meriam, dan senjata perang lain. Peristiwa inilah yang disebut dengan Pakelut. Kata kelut artinya penguasaan menyeluruh atau mutlak. Keris Mataram Sultan Agung tidak hanya dihargai sebagai objek seni dan senjata, tetapi juga sebagai simbol yang syarat dengan filosofi dan makna spiritual. Berikut adalah beberapa elemen filosofi yang terkait dengan keris pada periode Sultan Agung. Keris dianggap sebagai simbol kekuatan dan kehormatan. Bagi seorang pemilik, terutama para bangsawan dan prajurit, keris mewakili keberanian, kekuatan, dan status sosial. Keris yang dibuat dengan keahlian tinggi menunjukkan keunggulan dan keutamaan pemiliknya. Filosofi Jawa menekankan pentingnya keseimbangan dan harmoni dalam kehidupan. Hal ini tercermin dalam bentuk keris yang seimbang antara bilah, dagang, dan rongga. Keseimbangan dalam desain keris mencerminkan prinsip harmoni antara manusia dan alam, dan antara manusia dengan spiritualitas. Keris sering diperlakukan sebagai pusaka, warisan yang memiliki nilai magis dan spiritual. Dianggap memiliki energi atau kekuatan ilahi yang diperlukan dengan hormat dan sering disimpan di tempat yang khusus. Dalam tradisi Jawa, keris juga digunakan dalam ritual tertentu dan dianggap dapat memberikan perlindungan kepada pemiliknya. Sultan Agung dikenal sebagai pemimpin yang kuat dan bijaksana. Keris dari masa pemerintahannya sering mencerminkan prinsip-prinsip kepemimpinan yang adil, bijak, dan tegas. Hal ini terlihat dalam simbolisme yang melekat pada keris, seperti keberanian dan kebijaksanaan. Secara keseluruhan, keris Mataram Sultan Agung mencerminkan perpaduan antara seni, spiritualitas, dan filosofi kehidupan Jawa. Ini tidak hanya sebagai senjata atau artefak budaya, tetapi juga sebagai manifestasi dari nilai-nilai dan pandangan dunia masyarakat Jawa pada masa itu. Ciri-ciri keris Tangguh Mataram Sultan Agung. Keris Tangguh Mataram Sultan Agung pasikutannya terlihat demes saat diperhatikan karena tampak serasi, tampan, dan enak saat dilihat. Besinya yang mentah sehingga terlihat masih natural dan berserat. Harga dan nilai keris Mataram Sultan Agung dapat bervariasi secara signifikan tergantung pada beberapa faktor berikut. 1. Kondisi fisik keris, seperti keutuhan bilah, pamor, hiasan dapat mempengaruhi nilai. Keris yang terawat dengan baik cenderung memiliki nilai yang lebih tinggi. 2. Keaslian. Keaslian keris, terutama jika benar-benar berasal dari masa Sultan Agung, akan sangat meningkatkan nilainya. Keris yang memiliki sertifikat dan dokumen autentikasi biasanya lebih berharga. 3. Sejarah dan asal-usul. Keris dengan sejarah atau asal-usul yang signifikan seperti yang diketahui pernah dimiliki oleh tokoh penting dan berasal dari koleksi terkenal
akan memiliki nilai yang lebih tinggi. 4. Keindahan dan keunikan. Keindahan pamor dan keunikan pada keris serta keunikan desain dan bentuknya juga berperan dalam menentukan nilainya. 5. Pasar dan permintaan. Harga keris juga dipengaruhi oleh kondisi pasar dan minat kolektor pada saat itu. Keris yang dianggap langka dan diinginkan oleh banyak kolektor dapat memiliki harga yang lebih tinggi. Untuk memperoleh harga yang akurat biasanya diperlukan penilaian dari ahli keris atau dealer yang berpengalaman. Harga keris dapat berkisar jutaan hingga ratusan juta rupiah tergantung pada faktor-faktor tersebut di atas. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Mohon like dan subscribe agar kami tetap semangat menyajikan informasi yang menarik dan bermanfaat.